Ini merupakan salah satu gerbang utama dari Keraton Suci Bulu Pitu yang terletak di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun. Jarak antara keraton ini sampai ke jalan raya, jalan utama, yaitu sekitar kurang lebih 1,7 km. Dari gerbang Keraton Suci Bulu Pitu ini, ketika kita lihat adalah jajaran anak tangga yang kurang lebih berjumlah 300-an. Tetapi pengalaman dari para peziarah yang sudah melintasi anak tangga ini, setiap peziarah ketika berjalan bersama diawali bersama, tetapi pada hitungan terakhir, hitungannya antara para peziarah yang satu dengan peziarah yang lainnya selalu berbeda. Itulah uniknya yang ada di anak tangga tersebut. Ini merupakan kawasan wisata Bulu Pitu yang dijadikan menjadi area wisata. Dulunya tempat ini hanya ditanami dengan tanam-tanaman liar dan kayu tahun. Ketika sudah ada program MP3KI di tahun 2015, tanah ini diratakan, dibawakan alat berat, dijadikan bumi perkemahan. Dan tanah ini merupakan bengkok kepala desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun, yang sekarang digunakan sebagai area wisata Bulu Pitu. Tanah desa yang merupakan bengkok kepala desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun ini menerima bantuan dana dari program PNPM MP3KI tahun 2015 kurang lebih 1,2 miliar yang membentuk satu kawasan wisata, yaitu wisata Bulu Pitu, didukung oleh 10 desa yang ada di Kecamatan Kutawinangun. Dari dana tersebut digunakan untuk ada membangun jalan rabat beton dari pintu masuk sampai di kawasan ini, dan beberapa fasilitas umum, yaitu ada aula, ada kompleks perkantoran dan dapur, ada musola, dan ada MCK. MCK yang dari program MP3KI sebanyak 4 pintu, karena kebutuhan ketika kami menerima kunjungan dari siswa untuk berkemah, maka dari dana desa menambah 4 pintu lagi untuk MCK. Jadi ada pemisahan antara MCK Putra dan MCK Putri. Dan untuk kekurangannya, kami bekerja sama dengan warga sekitar kaitannya dengan MCK ketika ada perkemahan. Dan di bumi perkemahan ini yang sudah kami laksanakan, kami bisa menampung sekitar 300 siswa. Dan yang sering menggunakan di sini adalah SMK Negeri 8 Purworejo. Dan untuk Kutawinangun, kegiatan yang sudah dilakukan biasanya adalah kegiatan mountaineering, terus kegiatan bakti sosial, dan kegiatan pramuka lainnya. Ini adalah salah satu area sarana edukasi, yaitu permainan outbound. Di sini ada 5 wahana yang digunakan, yaitu yang pertama ada tangga jaring atau kargonet. Karena alasan keamanan, memang ketika tidak ada kegiatan, tangga jaring tersebut kami simpan. Terus di wahana berikutnya ada Pythagoras Line, berikutnya ada Two Lane Bridge, terus yang selanjutnya ada Burma Bridge, dan yang terakhir ada Flying Fox sepanjang 50 meter. Dan di sini sudah digunakan oleh SMP Al Azhar Jakarta
kami bekerja sama dengan Kampung Wisata Inggris Kebumen pada saat itu untuk mengadakan outbound di sini, serta pernah dikunjungi oleh wisata asing yaitu dari Jerman. Dan wahana ini sering digunakan untuk anak-anak usia sekitar SD kelas 5 sampai SMP dan SMA. Tapi memang yang kebanyakan adalah anak SD dan SMP. Ini merupakan salah satu pohon bulu yang ada di kawasan wisata Bulu Pitu ini, yang umurnya sudah sekitar 200 tahunan. Dan pohon ini rencana akan kami gunakan untuk rumah pohon. Dan rumah pohon tersebut adalah didanai dari bantuan keuangan Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018. Ini adalah salah satu pohon bulu yang ada di sebelah pohon bulu yang sudah berumur ratusan tahun. Pohon bulu itu sendiri adalah jenis pohon dari keluarga beringin, tetapi dia bersifat parasit. Jadi ketika ada pohon bulu baru menempel di pohon lainnya, maka pohon yang lama akan mati. Dan keunikan dari pohon bulu ini sendiri adalah ketika kurang lebih 1 meter dari tanah itu bukan merupakan batang, tetapi itu masih merupakan akar. Salah satu komoditas pertanian atau agrowisata yang ada di Bulu Pitu ini adalah durian. Durian yang memang dari dulu menjadi ciri khas di Bulu Pitu, dan durian di Bulu Pitu ini tidak pernah ada yang dipetik, tetapi para warga selalu menunggunya jatuh sendiri. Jadi ketika buah duriannya sudah mulai matang, setiap malam para warga menunggu buah durian jatuh di bawah pohon-pohon tersebut. Dulu jalan ini merupakan jalan semak belukar yang hanya dilalui oleh orang-orang di sekitar hutan Bulu Pitu ketika mereka menuju ke hutan atau ke sawah yang berada di sebelah utara kawasan. Dan di sini juga didanai oleh bantuan keuangan Kabupaten Kebumen melalui Dispora Wisata tahun 2018, yaitu pengerasan jalan menggunakan penataan dengan batu kali atau batu blonos. Di depan kita ada pohon yang sudah berumur kira-kira 150 tahun. Itu merupakan pohon rau. Dan perbedaan dari pohon rau dan pohon bulu itu adalah ketika akar-akar pohon rau itu melebar seperti sayap. Ini adalah salah satu keunikan pohon yang ada di hutan tropis Bulu Pitu. Selain ditumbuhi oleh pepohonan yang sudah berumur ratusan tahun, hutan tropis Bulu Pitu ini juga banyak ditumbuhi oleh pohon aren. Pohon aren yang ada di hutan sini sudah sekitar ratusan bahkan ribuan yang sudah bisa siap olah maupun yang masih kecil-kecil. Tetapi dalam pengolahannya, masyarakat belum mengolah aren yang dijadikan nira. Kebanyakan yang diolah oleh masyarakat itu adalah aren yang diambil kolang-kalingnya. Produk lokal, produk unggulan yang ada di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun. Di sini memang komoditas yang paling banyak yaitu melinjo, maka para masyarakat atau warga desa yang berada di sekitar daerah Bulu Pitu ini sebagian besar merupakan pengrajin emping melinjo. Dan salah satu inovasi dari kami yaitu emping medem. Emping medem ini hanya terdiri dari 1 buah melinjo yang digepuk,
dan yang merupakan inovasi atau keunggulan emping medem kami dari daerah yang lainnya adalah ketika bentuknya itu dia lebih melempung, karena memang pada proses pembuatannya nanti bisa kita lihat bersama bahwa setelah ditumbuk atau dikepuk itu nanti masih ada proses penyanganan kembali yang membuat emping ini mengembang. Dan emping medem ini sudah pasarannya sudah tidak hanya di Kutawinangun saja, tetapi sudah merambah ke kecamatan yang lain. Dan ketika ada pameran-pameran di Kabupaten Kebumen, sudah biasa kami pamerkan dan kami pasarkan. Untuk kalau yang ini merupakan emping biasa, bentuknya sama, tetapi memang ini merupakan komoditas lokal yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar sini selain menjadi buruh tani. Selanjutnya ini ada keripik gadung, sama ketika pekarangan yang ada di sekitar sini ditanami gadung dan masyarakat di sekitar sini sudah biasa mengolahnya secara bersama-sama dan biasa dikerjakan secara bergotong royong. Inilah proses pembuatan emping medem yang ada di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun. Di sini beberapa ibu-ibu yang tergabung di dalam sebuah kelompok pengrajin emping itu sudah terbiasa membuat empingnya secara berkelompok, dan ketika pemasaran pun sudah ada bagian yang memasarkan sendiri. Di sini bisa kita lihat prosesnya. Setelah melinjo dikupas, terus melinjo tersebut disangan di dalam wajan yang terbuat dari baja. Setelah itu ada proses titik atau pengelupasan kulit ari. Setelah kulit luar itu namanya proses titik, memisahkan melinjo dengan kulit yang keras. Nah, setelah dititik ini baru itu namanya ditutup pakai atau digeprek pakai palu yang terbuat dari besi, dan melinjonya itu hanya terdiri dari satu melinjo. Sedangkan setelah proses digeprek atau ditutup itu, ini ada proses sangan lagi untuk membuat tadi agar emping melinjo itu mengembang. Setelah disangan, nanti didiamkan beberapa saat, baru setelah itu bisa untuk proses penggorengan. Ini proses menyangannya menggunakan kalong ya, atau kalau orang Kebumen bilang irik. Itunya itulah cara pembuatan proses membuat emping medem di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun. Ini merupakan salah satu wisata ziarah yang ada di Wisata Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun. Wisata ziarah ini merupakan petilasan pertapaan dari Raden Djoko Sangkrip yang akhirnya bergelar Arung Minang I, yaitu Bupati Kebumen yang pertama. Dulu konon ceritanya adalah Raden Djoko Sangkrip merupakan putra seorang raja dari Mataram. Karena beliau terkena penyakit kulit, akhirnya beliau diasingkan oleh keluarganya dan beliau lari dari rumah dan berkelana. Masuklah beliau ke hutan Bulu Pitu ini. Dan setelah bertapa di hutan Bulu Pitu ini, beliau mandi di Belik Kuarasan yang berada di Desa
di Pedukuhan Somagede, Desa Kaliputih, Kecamatan Kutowinangun. Setiap malam beliau berendam, setelah siang beliau bertapa di hutan Bulu Pitu ini. Dan sampai beliau bertemu dengan seorang bidadari yang bernama Dewi Nawang Wulan. Di wisata Bulu Pitu ini, yaitu di Keraton Suci Bulu Pitu, ada 3 makom, bukan makam tetapi makom, karena hanya petilasan pertapaan. Yang pertama yang berada di tengah adalah makom dari Kanjeng Gusti Raden Ayu Dewi Nawang Wulan. Makom yang sebelah baratnya ada Kanjeng Gusti Raden Bagus Kelantung, dan yang sebelah timur dari makomnya Dewi Nawang Wulan adalah Kanjeng Gusti Raden Bagus Cemeti. Dan makam dari Joko Sangkrip sendiri yang bergelar Arung Binang 1 berada di Desa Kuarisan, Kecamatan Kutowinangun, tepatnya di sebelah utara Stasiun Kutowinangun. Di sini banyak dikunjungi peziarah, baik peziarah lokal dari daerah Kebumen maupun peziarah luar kota, luar daerah. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lampung, dan kota sekitar. Para peziarah yang jarak dekat biasanya mereka tidak menginap, tetapi yang jarak jauh mereka menginap karena kebetulan di area komplek Keraton Suci Bulu Pitu ini ada disediakan paseban atau ruang tamu, tempat peristirahatan bagi para tamu yang sudah dibangun sejak tahun 1963. Pada tahun 2015, area komplek makom ini mendapat alokasi anggaran dari PNPM MP3KI 2015, yaitu untuk rehab untuk atap, pembelian seng, dan juga pintu teralis, dan lain-lain. Dan tempat ini selain dikunjungi oleh para peziarah, sekarang sudah mulai dikunjungi oleh para siswa, baik itu siswa SMA maupun mahasiswa yang sedang menjalankan tugas kaitannya dengan penggalian budaya dan sejarah Kabupaten Kebumen. TPID Kecamatan Kutowinangun, maju, mandiri, sejahtera, yes!